Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu satu, saya sendiri Dina Ramatika selaku moderator dengan NIM 068, Siti Nur Afifah dengan NIM 025, Fika Maya Dwi Jayanti dengan NIM 035, Lulu Zakia dengan NIM 055, dan Nur Laili Fadia dengan NIM 081. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sarwenda Biduri selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan. Materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 6 yaitu mengenai self-efficacy dan goal orientation. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada penyaji untuk mempresentasikan materinya. Self-efficacy merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan diri individu mengenai kemampuannya untuk mengorganisasi, melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, menghasilkan sesuatu, dan mengimplementasi tindakan untuk mencapai kecakapan tertentu. Sementara itu, self-efficacy menurut Cantrok adalah kepercayaan seseorang atas kemampuannya dalam menguasai situasi dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Penilaian efisiensi. Penilaian efisiensi menentukan seberapa besar usaha yang dikeluarkan dan seberapa kuat individu bertahan dalam rintangan dan pengalaman yang menyakitkan. Semakin kuat persepsi self-efficacy, maka akan semakin giat dan tekun usaha individu ketika menghadapi kesulitan. Individu yang mempunyai keraguan tentang kemampuannya akan mengurangi usahanya, bahkan individu tersebut akan menyerah. Sedangkan mereka yang memiliki efisiensi yang kuat akan menggunakan usaha yang lebih besar untuk mengatasi tantangan. Dengan kata lain, usaha manusia untuk mencapai sesuatu memerlukan perasaan keunggulan pribadi. Pola pikir dan reaksi emosional. Penilaian individu mengenai kemampuannya akan mempengaruhi pola berpikir dan reaksi emosional. Individu yang menilai dirinya inefisiensi dalam menghadapi tuntutan lingkungan akan mengalami defisiensi personal dan akan berpikir mengalami kesulitan. Akibat dari pikiran tersebut akan menghasilkan reaksi emosional yang tinggi. Dalam memecahkan masalah yang sulit, individu yang mempunyai efisiensi tinggi cenderung mengatribusikan kegagalannya pada usaha-usaha yang kurang. Sedangkan individu yang memiliki efisiensi rendah menganggap kegagalan berasal dari kurangnya kemampuan. Dalam aspek self-efisiensi ada 3 aspek. Yang pertama, dimensi tingkat. Dimensi ini berhubungan dengan tingkat kesulitan terhadap masalah yang dihadapi oleh seorang individu. Apabila individu dihadapkan pada tugas sesuai tingkat kesulitan tertentu, maka self-efisiensi individu akan menyesuaikan batas kemampuan yang dibutuhkan pada masing-masing tingkat. Dimensi ini berdampak pada pemilihan tingkah laku yang akan dicoba atau dihindari. Apabila seorang individu merasa mampu untuk melakukan tugas yang diberikan, maka ia akan mencoba menyelesaikannya. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, dimensi kekuatan. Dimensi ini berhubungan dengan tingkat kekuatan atau kelemahan keyakinan terhadap kemampuan yang dimilikinya. Keyakinan yang kurang terhadap kemampuan yang dimilikinya akan berdampak pada mudah digoyahkan. Sebaliknya, keyakinan yang tinggi mendorong individu tetap bertahan dalam usahanya. Dimensi ini berkaitan dengan dimensi tingkat, yaitu semakin tinggi taraf kesulitan tugas, makin lemah keyakinan yang dirasakan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, dimensi generalisasi. Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku keyakinan individu akan kemampuan untuk mencapai suatu keberhasilan. Individu dapat merasa yakin atau tidak yakin terhadap kemampuan dirinya.
apakah terbatas pada suatu aktivitas dan situasi tertentu pada serangkaian aktivitas. Yang selanjutnya adalah goal orientation, bahwa individu dengan tujuan yang lebih spesifik dan menantang kinerjanya akan lebih baik dibandingkan dengan individu yang mempunyai tujuan yang tidak jelas. Orientasi tujuan menentukan bagaimana seseorang berusaha untuk mencapai hasil yang diinginkannya. Juluki Crazy Rich Surabaya, Delta Hesti ternyata menjalani kehidupan yang tak mudah. Delta Hesti mengaku hidupnya serba kesulitan sejak kecil. Bahkan Delta Hesti sempat hidup berpindah-pindah dari Nganjuk, Malang, Jakarta, dan terakhir Surabaya. Di usia 4 tahun, Delta Hesti nyaris jadi gelandangan. Ibuku lagi hamil besar, naik bemo, terus enggak punya rumah. Alhamdulillah ada satu orang yang baik, kita tidur di rumah kosong. Umur 4 tahun, ungkap Delta Hesti dikutip pada Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022. Tak cuma itu, Delta Hesti juga terpaksa tak melanjutkan sekolahnya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Delta Hesti hanya mengenyam pendidikan hingga lulus sekolah dasar SD. Beranjak dewasa, Delta Hesti pun sempat mencicipi beberapa pekerjaan. Mulai dari kasir, cleaning service, hingga jadi pembantu. Berpacaran dengan Tom Liwafa yang kini jadi suaminya, Delta Hesti saat itu kebingungan. Delta Hesti ingin memiliki pekerjaan yang menghasilkan banyak uang untuk membayar utang. Hingga akhirnya, Delta Hesti berhasil bekerja di sebuah perusahaan brand. Awalnya, Delta Hesti melihat Tom Liwafa berjualan stiker. Kala itu Delta Hesti tertarik berbisnis karena Tom Liwafa berhasil mendapatkan keuntungan belasan ribu dari produk stiker yang dijualnya. Dari situ Delta Hesti memutuskan untuk berjualan barang-barang second hand alias bekas pakai. Bermula dari merintis usaha di toko kecil, Delta Hesti akhirnya berhasil berkembang. Kini Delta Hesti memiliki lebih dari 10 bisnis dan usaha bersama sang suami. Kami memilih Tom Liwafa dan istrinya Delta Hesti sebagai contoh, sebab self-efficacy dan goal orientation dapat kita lihat pada seorang entrepreneur, di mana mereka seringkali membuat penilaian terhadap diri atau suatu hal yang tidak tentu. Oleh karena itu, saat membuat suatu keputusan tentang pengolahan sumber daya yang dimiliki, mereka perlu memiliki kepercayaan diri yang tinggi sehingga mampu dalam menyelesaikan suatu tugas. Seperti yang kita lihat pada postingan beliau, dari dirinya yang berjualan stiker dan clothing line. Dari sinilah beliau dapat menghasilkan passive income, sehingga merambah ke level yang lebih tinggi, yaitu bisnis tas dan sepatu. Karena self-efficacy beliau yang tinggi, beliau terus tanpa menyerah, belajar akan kegagalan yang pernah dialami, dan terwujudlah goal orientation yang diinginkan dan terus bergerak maju ke level yang lebih tinggi. Dengan tekad beliau terwujudlah yang pertama pabrik tas, yaitu Handmade Shoes By, dan yang kedua adalah Del Fashion Store, merupakan usaha pada outfit perempuan. Yang ketiga Judith.sby, merupakan clothing brand berfokus pada kaftan. Yang keempat adalah Deli Wafa Store yang sudah banyak cabang, dan yang kelima bisnis kecantikan yang dikelola istrinya, yakni Haslin Beauty, Haslin Clinic, dan Deli Cosmetic. Dan yang keenam adalah Rester Project, yaitu bisnis pada desain interior. Dan yang ketujuh adalah Balmi, parfum produksi sendiri. Dan yang kedelapan adalah Sei Sapi. Yang kesembilan Makaron_ID yang telah dikirim ke luar negeri. Dan yang ke-10 adalah Royal Durian yang menyajikan berbagai macam olahan durian. Jurnal Al-Azhar Indonesia seri Humaniora volume 2 nomor 3 Maret 2014, judul Hubungan Self-Efficacy dan Goal Orientation terhadap Career Development pada para pencari kerja PT Bina Talenta. Pada halaman 179 yang menjelaskan mengenai definisi self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan dalam diri seseorang atas kemampuannya menghadapi situasi tertentu. Self-efficacy mempengaruhi persepsi, motivasi, dan tindakannya dalam berbagai cara dan mampu mempengaruhi seberapa banyak upaya yang digunakan dan seberapa lama seseorang dapat bertahan dalam mengatasi kehidupan yang sulit. Itu berarti bahwa jika seseorang itu yakin terhadap kemampuan dirinya,
menyelesaikan permasalahan, maka ia harus berusaha keras dan bertekad bahwa ia akan berhasil. Menurut Bandura dalam Wade dan Tafris, self-efficacy tidak dibawa dari lahir, tetapi melalui pengalaman dan proses pembelajaran pada lingkungannya. Belajar dari kegagalan, mempelajari dan menguasai kemampuan baru. Ketika seseorang memiliki banyak pengalaman dan belajar dari kegagalannya, maka ia akan memiliki self-efficacy yang tinggi. Self-efficacy tidak dapat diperoleh ketika lingkungan atau panutan kita memberikan afirmasi yang positif seperti mendorong atau memotivasi bahwa keinginan kita pantas untuk diraih. Pada halaman 180 paragraf 2 yang menyatakan individu dikatakan memiliki self-efficacy tinggi jika individu tersebut merasa mampu melakukan berbagai tugas, mulai dari tugas yang sederhana sampai tugas yang sangat sulit. Maka seseorang akan memiliki self-efficacy yang tinggi ketika ia yakin bahwa kemampuan yang dimiliki dapat membuat ia berhasil. Keyakinan akan kemampuannya juga harus berasal dari berbagai aktivitas dan situasi yang bervariasi. Pengertian goal orientation. Tujuan atau goal adalah suatu hasil atau keadaan ideal yang diinginkan seseorang individu, di mana individu akan bekerja atau berusaha demi terwujudnya hasil tersebut dan memiliki nilai tersendiri bagi orang tersebut. Goal orientasi atau orientasi tujuan, seseorang akan memiliki tujuan pencapaian, akan berusaha agar tujuan tersebut tercapai. Individu atau seseorang yang memiliki goal akan merasa memiliki kepuasan dan menikmati setiap proses yang dijalani. Moderator kunci pada goal orientation adalah umpan balik di mana individu memiliki kebutuhan untuk melihat sampai sejauh mana usaha yang mereka sedang lakukan. Sumber itu dapat berasal dari diri sendiri, kelompok, dan role model. Itulah tadi presentasi oleh kelompok 6 mengenai self-efficacy dan goal orientation. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.